Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semalam gua habis nonton di salah satu channel yang emang khusus membahas tentang investasi. Di situ ya ada investasi properti, saham. Nah, salah satunya adalah equity crowdfunding atau urun dana yang khusus UMKM, platform UMKM. Salah satu videonya adalah judulnya Review Jujur Santara. Nah, di situ dia bilang dia terkait kekecewaannya dengan Santara. Karena apa? Karena dia salah satu yang invest di salah satu penerbit yang ada di platform Santara. Dia kalau nggak salah udah bilang udah 6 bulanan lah belum dapat dividennya, pembagian dividen. Yang dia sorotin ya Santara kurang terbuka, entah Santaranya entah penerbitnya yang kurang terbuka. Nah, mungkin dicek lagi nanti videonya. Terus yang supportnya, dukungannya kurang, grup telegramnya nggak aktif, adminnya segala macam lah gitu. Oke, terus dia bandingin dengan salah satu platform yang lain juga ada review jujur Prodana. Dia itu kasih lihat, wah laporan keuangannya katanya lebih bagus, lengkap. Nah kalau di Santara itu laporan keuangannya cuma laba rugi, di situ ada neraca, ada laba rugi. Tapi nanti akan saya review laporan yang ada di Prodana. Jadi kalau bisa ya di subscribe, bunyiin loncengnya gimana laporan keuangan yang ada di Prodana tersebut. Nah, gue balik lagi terkait Santaranya. Terus terang ya bisa jadi emang masalah supportnya kurang gitu ya, adminnya kurang gitu. Technical support kurang, pengawasannya kurang. Sorry. Cuman satu hal yang gue tahu mungkin karena nih kalau nggak salah satu pionirnya masalah equity crowdfunding ini adalah Santara. Mungkin ini adalah visinya si Om Mardigu. Oh ya, sebelumnya salah satunya juga yang nge-review kemarin itu Santara itu dibilang kalau bisa Santara selektif lah gitu. Lebih selektif dalam memilih penerbit. Gue bukan ngebelain Om Mardigu ya, gue belain semuanya sih gitu, karena gue mendukung banget UMKM di balik segala permasalahannya gitu. Termasuk gue juga siapapun platform ini gue dukung gitu. Nah kalau ada yang bilang Santara penipu, bukan Santara nih yang penipu gitu. Santara itu cuma ngewadahin doang untuk mempertemukan gitu antara penerbit dengan calon investor, begitupun dengan yang lain. Nah balik lagi tadi masalah kalau bisa lebih selektif. Gue nggak tahu, cuman setahu gue emang si Bosman ini visinya itu adalah untuk membangun UMKM Indonesia nih. Kan teman-teman juga semua pada tahu kalau terkait pembiayaan itu nggak gampang gitu, terima pembiayaan dari bank, belum lagi bunganya besar atau segala macam lah gitu. Nah akhirnya dibukalah yang namanya equity crowdfunding ini, ibaratnya usaha patungan gitu, urun dana, usaha patungan. Nah setahu gue visinya itu bisa jadi ya, alasan itulah yang untuk membuka lebar-lebar yang namanya UMKM di Indonesia terkait masalah pendanaan. Andai kata benar-benar diselektif gitu, bisa jadi ya balik lagi ya sama aja dengan ibaratnya kayak minjem ke bank gitu, susahnya minta ampun segala macam. Nah mungkin itu yang jadi dasarnya kenapa masalah selektif ini kurang selektif mungkin ya. Ini disclaimer, ini adalah pendapat gue pribadi ya gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang udah nonton ini, disclaimer nih sampai habis itu udah setuju kalau nggak ada yang boleh motong dengan tujuan gak baik, nyebarin kalau ada salah ngomong atau salah pemahaman, Anda yang salah paham
gagal paham, itu saya nggak perkenankan untuk berbuat yang nggak baik. Terus terang saya di sini juga di dalam mendukung masalah UMKM. Nah, balik lagi ke Santara tadi, seperti tadi visinya mungkin itu sehingga Om Mardigu itu nggak terlalu selektif secara visi. Kedua, ya bisa jadi yang nggak tahu platform lain lah, platform yang lain. Si Om Mardigu kan emang kagak mimpin langsung itu Santara. Dia kalau nggak salah ya setahu yang publik tahu bahwa Santara itu didirikan oleh Mardigu ini. Nah, tapi dia kan juga kalau nggak salah ya usahanya juga banyak. Nggak tahu mau nyalon presiden juga kali ya. Tapi ini terlepas dari politik, balik lagi terlepas dari politik dan segala macam. Seperti itu, setahu gua. Mungkin karena emang nggak langsung incas si Om Mardigunya ini, sehingga Santara seperti ini. Mungkin banyak keluhannya dibandingkan dengan platform crowdfunding yang lain seperti Crowdana atau Bizar atau LDX kalau nggak salah. Nah, itu alasan pertama. Kedua, terus terang gua mau kasih acungin jempol lah. Kenapa? Santara itu berani untuk terbuka. Contohnya waktu itu di video sebelumnya tuh, video gue yang sebelumnya ada yang terkait masalah Santara minta maaf ke publik ya. Minta maaf terkait apa ya? Itu terkait masalah teknis. Kedua, masalah si para penerbit yang membandel nih, yang nggak ngirim laporan keuangan, nggak bagi dividen. Ini yang kedua. Keterbukaannya itu gua cuma jempol, nggak ditutup-tutupin sama Santara gitu, minta maaf. Nah, yang kedua dari yang keterbukaan ini dilanjutkan dengan Santara itu ngeposting di IG-nya tuh 31 Desember kemarin gitu. Nah, ini judulnya sih kalau saya lihat keterbukaan rapat penerbit Santara. Nah, di sini ada rapat penerbit Santara lengkap. Berikut Santara lampirkan link akses seluruh rapat penerbit Santara pada slide 3. Terima kasih atas antusiasme dan kepercayaan sahabat Santara. Progres lebih lanjut mengenai penerbit rapat merah akan disampaikan berkala. Nah, sempat ada yang nanya ke saya yang waktu postingan sebelumnya itu yang perusahaan di delisting itu 13 perusahaan di delisting yang mana. Nah, ini nggak ada waktu itu yang saya baca beritanya dari Santara, dari list yang 13 delisting itu kalau nggak bisa menyelesaikan masalahnya akan dibuka ke publik. Ini loh daftar perusahaan yang bandel nakal. Nah, sampai sekarang saya sih belum tahu ya, belum dapat yang namanya perusahaan-perusahaan tersebut. Mungkin perusahaan tersebut akhirnya menyelesaikan kewajibannya, tapi di delisting, tapi nggak diumumkan ke publik oleh Santara. Kecuali kalau emang nggak menyelesaikan masalahnya, baru dibuka ke publik sama Santara. Nah, untuk ini gua terus terang salut sama Santara ya. Salut lah, waktu ini jempol, nggak kayak yang gue bilang bukan nggak kayak yang lain ya. Tapi baru Santara yang gue tahu seperti ini. Yang kedua, yang masalah ini rapat penerbit Santara lengkap ini, keterbukaan rapat penerbit Santara. Dikasih linknya, di situ gue udah buka. Di situ ada 88 perusahaan. Itu dari yang terlambat 1 bulan laporan keuangannya, terlambat 2 bulan, 3 bulan, sampai berapa bulan lah. Nggak tahu sampai setahun ada kali. Itu mungkin yang kabur atau rapat merah. Dan ada juga yang terlambat pembagian dividennya, di situ juga ada. Tapi emang uniknya itu ada yang terlambat laporan keuangan tapi bayar dividennya tepat waktu. Nah, inilah permasalahannya di UMKM. Salah satunya adalah masalah administrasi, masalah pelaporan. Kenapa sih? Ya, terkait lagi masalah sumber daya dana.
Seringnya UMKM seperti itu tuh, gampangin administrasi, kalaupun nggak gampangin ya emang nggak punya daya gitu. Dia ngirit-ngirit terkait karena accounting itu kan cost center gitu, bukan yang menghasilkan duit tapi menjaga duit. Nah biasanya tuh UMKM lebih ke yang bisa menghasilin duit, cuman akhirnya karena keputusan itu kedepannya nyusahin sendiri seperti ini gitu. Nah itu yang kedua, di rapat keterbukaan penerbit di Santara itu yang gue salut. Jadi ya seperti yang tadi gue bilang, ini mungkin kalau kurang selektif itu karena visinya Bosman itu untuk mengangkat UMKM Indonesia. Nah jadi kalau bisa nih UMKM Indonesia benar-benar naik kelas lah gitu. Jangan ya masalah pelaporan keuangan aja. Emang sih enggak. Kalau dilihat, gue itu dulu dan video gue sebelumnya udah gue pernah bikin tentang pengalaman gue itu ketemu salah satu UMKM Indonesia itu yang dia di usaha kuliner itu udah cabangnya banyak, akhirnya jatuhnya itu bukan karena nggak laku gitu, tapi emang karena akhirnya pelaporannya nggak bukan nggak benar ya dia sampai bilang kalau dia dapat laporan dari bagian keuangannya itu laporan basi gitu. Ketika dia terima itu udah lewat 3 bulan gitu kan, dan itu juga belum review lagi gitu ketika dapat laporannya. Nah seperti ini kan yang jadi masalah, karena dia sempat ngomong juga si bosnya ini nih yang kuliner ini sempat ngomong, apa susahnya sih bikin laporan keuangan tinggal keluar dan masuk gitu. Nah ini saya nggak sedikit dengan seperti ini gitu. UMKM seolah menggampangin laporan keuangan itu gampang, bikinnya gampang gitu. Mak pun bisa gitu. Nah itulah yang jadi masalah di UMKM Indonesia. Selain masalah terkait keterbatasan sumber daya, terutama dananya ini buat gaji yang namanya tenaga accounting profesional, paling nggak punya kemampuan, punya pengalaman. Ini yang jadi masalah di UMKM Indonesia. Tapi ini kalau bisa sambil berjalan, ini udah jempol Santara, malah kalau bisa sih ya emang udah dibikinin yang kayak Bursa Efek Indonesia, jadi nggak melihat di satu-satu platform, tapi udah bisa dilihat seluruh UMKM yang terlisting di equity crowdfunding. Nah, ada lagi masalahnya juga terkait laporan keuangan yang diterbitkan. Ini kalau di bursa UMKM ini di equity crowdfunding kan nggak ada yang audit. Ini yang jadi masalah juga sebenarnya. Sehingga si investor ini kan juga jangan sampai juga disajikan oleh laporan keuangan yang sebenarnya juga yang kalau nggak informatif jadi kan menyesatkan. Kalau kita belajar di accounting itu kan laporan keuangan itu kan adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna, baik itu bank, pemerintah maupun investor. Nah jangan sampai laporan keuangan itu menyesatkan gitu. Ini balik lagi, jangan main potong-potong video saya ya seolah-olah bilang ini nuduh UMKM begini, enggak. Ini kenyataannya, saya pernah kerja juga sampai saya waktu jadi accounting itu disindir temen itu waktu masih junior lah, disindir garbage in garbage out gitu. Ya kalau sampah yang masuk ya sampah yang keluar gitu, laporan keuangannya jadi sampah gitu kan. Nah seperti itu di platform ini laporan keuangannya nggak diaudit, makanya nanti coba saya review salah satu laporan keuangan yang ada di platform Urundana ini nanti ya ke depan. Tungguin aja ya ada di situ apakah laporan keuangan itu oke apa enggak, wajar apa enggak gitu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.